Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'alal basyirin nasiri wassirajil munir Muhammadin khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita tak lupa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana Dia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Dan tak lupa sholawat bertangkaikan salam ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib tidak selalu bosan-bosan menyampaikan untuk selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Meningkatkan iman dan ketakwaan kita, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Pada Jumat ini, khatib menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul tentang menuntut ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan salah satu kewajiban kita yang utama. Karena Allah telah mewajibkan kita sejak menurunkan firman-Nya yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka sejak itulah Allah menurunkan berbagai firman-Nya yang menyatakan tentang keutamaan ilmu. Para ahli dan butuhnya seorang muslim untuk menambah pengetahuannya. Di antara firman Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabba sidini ilman, yang sekira-kira artinya, Tuhan, tambahilah aku dengan ilmu. Quran surah At-Toha ayat 114. Dan Allah menyuruh Rasulnya menambah pengetahuannya seperti yang disebutkan dalam firman di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faslu ahlas zakiri in kuntum la ta'lamun, yang sekira-kira artinya, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang mengerti jika kamu tidak mengetahuinya. Quran surah An-Nahl ayat 43. Karena itu setiap muslim, lelaki maupun wanita, mempunyai kewajiban menuntut ilmu. Jika ia tidak memilikinya atau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Jika ia telah memilikinya, Allah memuji orang-orang yang berilmu dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna
wallazina la ya'lamun, yang sekira-kira artinya apakah sama antara mereka yang berilmu dan mereka yang tidak berilmu. Quran surah Az-Zumar ayat 9. Ma'asyiral kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Perhatikan baik-baik Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala yang di atas. Karena yang dapat memahami rahasia firman Allah di atas hanyalah seorang yang mau berpikir dan orang-orang yang berilmu. Dalam surah Ar-Rum disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi zalika laayatil lil alimin, yang artinya sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Allah berbagi orang-orang yang mengerti. Maksud mereka yang tidak mengerti tidak dapat mengembalikan pelajaran. Adapun orang-orang yang berilmu saling berbeda keluasan ilmunya dan kecerdasan otak mereka. Orang yang berilmu tidak bangga dengan ilmunya dan tidak menyepelekan orang lain di bawahnya. Sebab Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wa fawqa kulla zi ilmi alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada pula yang lebih tinggi ilmunya. Ma'asyiral kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ilmu yang wajib dipelajari ada dua, yaitu ilmu aini, yaitu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dengan cara belajar atau bertanya, dan ilmu kafai, yaitu ilmu yang jika dipelajari oleh sebagian orang yang beriman, maka yang lain tidak wajib mempelajarinya. Ilmu aini adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah dan apa saja yang disenangi dan yang dibenci olehnya, termasuk juga apa yang disediakan bagi para walinya dan para musuhnya. Yang termasuk ilmu aini adalah ilmu tauhid, ilmu ibadah seperti ilmu toharoh, zakat, sholat, puasa, dan haji. Sedangkan ilmu kafai adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan maklumat, misalnya tentang perjuangan, tentang perundang-undangan, termasuk juga ilmu yang wajib dipelajari dan yang boleh dipelajari maupun yang tidak boleh, seperti ilmu-ilmu industri. Jika sudah ada sebagian dari umat ini yang mempelajarinya, maka yang lain tidak berkewajiban mempelajarinya. Kalau tidak ada, maka semua umat mendapat dosa. Ketahuilah baik-baik keutamaan ilmu dan ahlinya cukup tinggi, sehingga muslim wajib menuntut ilmu demi untuk meraih keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yahsallaha min ibadihil alamun. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maksudnya hanya para ulama yang takut kepada Allah, karena mereka mengerti tentang Allah sedalam-dalamnya. Sedangkan orang-orang yang bodoh, maka mereka tidak takut kepada Allah. Sebab seorang yang takut kepada Tuhannya, maka ia akan menaatinya. Sebaliknya, seorang yang tidak akan menaati Tuhannya jika ia tidak takut kepadanya, karena ia tidak mengetahui benar-benar tentang keagungannya. Keutamaan para ilmuwan disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim.
yarfa'illah allazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat. Yang sekira-kira artinya Allah berkenan mengangkat kedudukan sebagian orang-orang yang beriman dan di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa tingkat. Lihatlah berbagai keutamaan orang-orang yang berilmu, mereka dinaikkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tingkat di atas orang-orang yang tidak berilmu. Bahkan Allah menyatakan kesaksiannya Allah, para malaikatnya, dan orang-orang yang diberi ilmu tentang keesaannya. Ma'asyiral kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya kedudukan orang-orang yang berilmu sangat utama, sampai Ahmad riwayat dari Ubadah Ibnu Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaisha min ummati man lam yajilla kabirona wa yarham sabirona wa ya'rifu li'alimina." Tidak termasuk dari umatku seorang yang tidak menghormati kaum tua kami, tidak menyayangi kaum muda kami, dan tidak mengetahui keutamaan kaum ulama kami. Diriwayatkan juga bahwa Nabi Muhammad SAW mengumpulkan 2 mayat yang telah tewas di medan Uhud dan dalam satu lubang. Beliau mengedepankan yang lebih banyak ilmunya tentang Al-Quran. Ma'asyiral kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maksudnya, seseorang yang membawa Al-Quran adalah seorang yang mengetahui baik-baik seluk-beluk Al-Quran. Mereka adalah yang memiliki ilmu, termasuk ilmu apa saja yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalat, halal dan haram, moral, politik, di waktu damai maupun perang, adalah orang-orang yang mulia. Karena itu setiap muslim wajib mencari ilmu dengan mempelajarinya dan rajin bertanya. Mungkin hanya di sini yang dapat Habib sampaikan. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Oh, aja